Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran praktikum mata kuliah geologi struktur. Pada pertemuan ini merupakan modul ketujuh rekan-rekan semua, di mana modul ketujuh ini kita akan beralih setelah kita membahas terkait dengan detailsnya sesar, lipatan, harus diolah seperti apa. Maka kita akan coba untuk mengenal simbol-simbolnya dalam peta. Dan nanti kita juga akan mengenal apa yang dinamakan lintasan dan bagaimana prosedur-prosedur yang perlu dilakukan setidaknya sebelum kita pergi ke lapangan. Baik, kita akan mulai dengan judul pemetaan struktur geologi, walaupun sebenarnya kita belum melakukan pemetaan, tetapi mungkin ini adalah bisa dikatakan pendahuluan pemetaan struktur geologi seperti itu ya. Nah, beberapa hal yang akan dibahas pada konten kali ini, tentunya yang pertama adalah pengenalan simbol-simbol struktur seperti apa. Jadi rekan-rekan pastikan sudah tahu simbol-simbol struktur nanti setelah menyimak video pembelajaran ini, ataupun setelah pada saat praktikum silakan nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah pengenalan lintasan, bagaimana ini kita membuat lintasan, apa itu lintasan. Lalu yang ketiga adalah penarikan kelurusan, khususnya untuk interpretasi awal sebelum kita menentukan lintasan ataupun interpretasi struktur geologi yang terjadi seperti apa, nanti kita bisa bahas di sini. Dan nanti ada tugas untuk rekan-rekan yang nanti mungkin akan dikasih pada saat kelas di praktikum. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai di bagian pertama, yaitu pengenalan simbol struktur rekan-rekan semua. Jadi ini modul yang bisa dikatakan baru, artinya tidak ada di tahun-tahun sebelumnya. Jadi modul baru, jadi teman-teman silakan menikmati modulnya. Dan kita akan mulai di sini. Jadi simbol struktur mesoskopis. Artinya begini teman-teman. Jadi ketika kita pergi ke lapangan sebagai ahli kebumian atau spesifik geologis misalkan, kita akan menghadapi tentunya objek kita batuan, ya. Dan kita mendatangi batuan tersebut, dan kita juga akan menemukan struktur-struktur yang hadir pada batuan tersebut, baik struktur yang skalanya kecil maupun struktur yang skalanya besar. Nah, lalu ketika sudah mendapatkan data di stasiun 1 misalkan, terus teman-teman berpindah 1 km ke arah utara, menemukan lagi batuan dengan struktur yang berbeda, berpindah lagi dan seterusnya. Informasi struktur tersebut harus dituangkan ke dalam peta, karena output dari pemetaan adalah peta, begitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu membagi atau perlu mengetahui simbol-simbol struktur yang dituliskan pada skala batuan atau skala singkapan. Dalam hal ini mungkin saya sebut sebagai struktur mesoskopis, dan yang kedua adalah struktur megaskopis dalam skala pemetaan. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian kiri itu keterangan untuk struktur mesoskopis, sedangkan yang bagian kanan itu sebenarnya gambaran simbol-simbol yang akan dituliskan pada peta, biasanya seperti itu. Nah, coba kita akan kupas, kita telaah. Jadi yang pertama adalah ketika teman-teman menemukan suatu batuan dan menemukan bidang perlapisan. Dalam hal ini saya rasa teman-teman sudah belajar geologi fisik semuanya. Jadi bahwasanya kontak batuan itu bisa dinamakan juga dengan bidang perlapisan. Dan seringkali bidang perlapisan itu menunjukkan nilai strike tertentu dan nilai dip tertentu. Oleh karena itu dalam aspek struktur geologi kita akan menyebutkan itu sebagai S0, begitu ya. Ini keterangan kontak pelapisan adalah struktur primer. Struktur ini berasosiasi dengan struktur primer lain seperti cross bedding, granite bedding, ripple marks, dan sebagainya. Nah, struktur sedimen tersebut kalau teman-teman membuat penampang PPS begitu ya, penampang stratigrafi terukur ataupun log, jadi bisa katakan lognya, teman-teman biasanya mencatatkan ya struktur sedimennya seperti apa. Nah, ketika nanti teman-teman membuat sketsa, maka kita bisa menuliskan garis dengan keterangan S0, yaitu bidang perlapisan. Nanti contohnya ada di slide selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya ketika teman-teman memiliki foliasi atau ada cleavage-nya begitu ya, jadi belahan pada batuan, mungkin yang batuannya sudah metamorfismekan. Nah, kita bisa menuliskan itu dengan kode yang berbeda, dengan kode S1. Nah, kalau misalkan di referensi yang sudah saya berikan teman-teman, jadi di referensi dituliskan bahwasanya S0 itu memiliki ketebalan yang lebih tipis daripada S1. Jadi kita menggambarkan garis yang sama tetapi ketebalan yang berbeda. Maksudnya menggambarkan dengan warna yang sama tapi dengan ketebalan yang berbeda. Nah, lalu ketika
ketika teman-teman menemukan lineasi maka bisa ditandai dengan L1. Dan ketika teman-teman menemukan lipatan, puncak lipatannya, maka kita akan bisa lihat sebagai F1 atau kita tandai sebagai F1, F2 dan seterusnya ya. Lalu kalau ada axial plane itu berarti sumbu bagian tengahnya ya, bagian tengah dan dia membentuk suatu bidang. Nah, teman-teman bisa menuliskan dengan AP1, AP2 dan seterusnya. Jadi, kadang kita menemukan bagian tinggiannya, kadang kita mengetahui nilai AP-nya, ya teman-teman silakan ditulis aja begitu. Lalu ada joints juga, ini kekar. Jadi kekar itu kenapa ditulisnya joints, ada S-nya, berarti kan kemungkinan besar akan lebih dari 1 begitu ya. Nah, mungkin ada 2 atau bahkan mungkin 3 orientasi yang maksimum. Tentunya join ini biasanya kita ketika di lapisan batuan, tentu kita akan menuliskan join sebagai garis begitu ya, ditandai joinnya seperti apa. Tetapi ketika nanti dituangkan di dalam peta, mungkin kita akan menuliskan orientasi yang majornya saja atau yang utamanya saja. Nah, itu untuk simbol struktur mesoskopis. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian sebelah kanannya, ini adalah keterangan simbol untuk material yang megaskopis begitu ya. Nah, saya rasa di pertemuan awal kita sudah dapat. Jadi saya hanya mengulang saja bahwasanya teman-teman mempunyai bidang perlapisan, dia punya nilai strike dengan dip, dia digambarkan dengan garis seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini ketika dia memiliki dip ke arah utara misalkan ya, atau ya kita katakan kalau dengan kaedah tangan kiri atau lengan kanan begitu ya. Jadi ini nilai strike-nya berarti sekitar 270 derajat gitu ya, north to east gitu, north to east 270 derajat. Nah, lalu ketika ada overtune batch, berarti kan overtune itu adalah lipatan yang membalik. Jadi kalau lipatan itu kita tahu lipatan ada bukan lipatan, mungkin bidang perlapisan yang membalik ya. Jadi misalkan gini. Nah, misalkan ada batuan ini yang lebih muda. Ya, yang bagian tengah ini lebih mudah daripada bagian yang luar tentunya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di pointer yang saya tunjuk sebentar. Nah, di bagian sini normal. Maksudnya adalah ini lebih muda di atas, ini lebih muda, yang ini lebih tua dan yang muda berada di atas yang tua. Nah, tetapi kalau teman-teman lihat di bagian yang sebelah kanan, yang sini, maka seolah-olah yang tua ini berada di bagian atas yang muda begitu. Padahal ini gara-gara ada pengaruh lipatan. Nah, ini yang kita sebut sebagai overtune. Gitu ya. Jadi ini penandanya nanti kita bilang overtune. Artinya yang tua berada di atas yang muda gitu. Intinya seperti itu. Dan ketika kalau dipnya 90 derajat, maka kita akan tarik garisnya ke atas dan ke bawah, gampangnya seperti itu ya. Tegak lurus terhadap strike-nya tapi dia punya kedua sisinya. Jadi seperti ini. Sedangkan kalau misalkan dipnya 0, bukan 90, bahkan 0 ya, horizontal lapisannya. Kalau yang 90 kan vertikal ya. Kalau horizontal maka dia akan gambarkan seperti ini. Nah, itu untuk bidang perlapisan. Nah, dengan konsep yang sama kita bisa terapkan untuk foliasi, untuk cleavage dan untuk kekar begitu. Teman-teman bisa lihat di sini foliasi, dia bedanya adalah kalau yang bidang perlapisan dia ada garis saja begitu ya, yang tegak lurus terhadap garis strike-nya, sedangkan ini yang tegak lurus terhadap garis strike adalah segitiga begitu ya. Nah, ketika vertical foliation segitiganya di arah dua-duanya gitu ya. Dan ketika di horizontal ya berarti ada dua segitiga menjadi belah ketupat di sini dan ada tanda plus di sini ya. Bisa dikatakan seperti itu. Pun juga sama dengan join, yang join diwakilkan oleh persegi panjang yang nanti digabungkan menjadi persegi begitu ya ketika vertikal ataupun horizontal. Cleavage diwakili dengan garis biasanya begitu ya. Yang sebenarnya dipnya itu ke arah dari ujung-ujungnya ini gitu. Jadi kalau cleavage teman-teman, kalau misalkan kita lihat cleavage, berarti cleavage-nya begini misalkan ya. Berarti dipnya ke arah sana. Sedangkan kalau cleavage-nya begini, maka dia dipnya ke arah bawah gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa di sini ada keterangan dari angkanya, angka kemiringannya. Nah, di sini juga ada alternatif simbol ketika teman-teman. Jadi saya pernah melihat beberapa lintasan yang dibuat begitu ya, dan ternyata nggak harus seperti ini. Dia bisa menggunakan alternatif simbol karena alasan-alasan tertentu begitu ya, entah sensitif lah, entah itu menandakan sesuatu yang tidak disenangi oleh perusahaan atau orang tersebut misalkan ya.
Nah, kita bisa menggunakan alternatif simbol dengan catatan dituliskan dalam legenda. Kalau simbol ini itu apa begitu. Oke, ini gambaran umumnya teman-teman. Lalu kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini ada beberapa sayatan. Saya ambil dari jurnal begitu ya. Tetapi ini saya tulis referensinya, citasinya begitu. Nah, teman-teman bisa lihat ini cukup rumit memang. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada S3 berarti tandanya ada foliasi ke bagian sini. Mungkin di sini ada S2-nya ya. S2 yang dipotong S3 begitu, dan di sini ada ya cleavage-nya ya, di bagian sini ada cleavage-nya begini. Nah, ini bisa kita hitung sebagai ini adalah gambaran sketsa atau penanda di skala mesoskopis atau skala singkapan gitu ya. Nah, di sini juga ada lipatan, teman-teman bisa lihat begitu ya. Ada lipatannya di sini. Nah, di sini ada S0 dan S1, mungkin ada bidang perlapisan dulunya tapi paralel dengan foliasinya juga. Nah, di sini ada yang terlipat begitu, dan ini mungkin sayap lipatannya atau bagian hingnya. Di sini juga ada bagian hingnya, tetapi axial plane-nya akan membelah di bagian sini ya. Jadi axial plane-nya berbeda dengan F2-nya misalkan seperti itu. Pun juga sama. Nah, kayak yang bagian sini juga sama. Nah, di sini mungkin kita bisa katakan ini F1 gitu ya. Nah, di sini ada AP-nya begitu ya, axial plane-nya yang membagi. Lalu kalau lineasi, kita bisa lihat di sini mostly lineasi dari aspek struktur geologi dia menandai adanya stretching, pemanjangan ataupun ada sebagai slicken line begitu ya, sebagai tanda dari pergerakan sesar. Nah, teman-teman bisa gambarkan lineasi seperti ini gitu. Nah, nanti kita exercise tentang ini. Oke. Lalu, nah ini kalau kita berbicara simbol struktur secara megaskopis tadi sempat sudah dibahas juga. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah teman-teman selalu harus menyertakan kontak dari pengendapan dan juga kontak dengan batuan beku. Nah, ini kontak setiap batuan, baik batuan yang terendapkan atau batuan kristalin dalam hal ini akan memiliki garis yang tegas dengan ketebalan normal, gampangnya seperti itu. Lalu ketika kita menemukan sesar, jadi sesar pun harus digambarkan. Kontak sesar harus digambarkan. Nah, kita bisa lihat di bagian tengah, teman-teman. Di sini ada simbol dari sesar. Nah, kita mengenal ada dua jenis ya. Ada strike slip, ada deep slip. Oke, kalau teman-teman ingat klasifikasi sesar yang sempat saya bahas di kelas, begitu ya. Kita akan memiliki 4 jenis klasifikasi atau 4 jenis sesar. Strike slip, gitu ya. Yang kedua adalah normal fault, begitu, selective fault, normal fault, reverse fault, sama yang terakhir adalah oblique, begitu ya, ada oblique. Nah, dalam hal ini kita coba bahas 3 dulu. Di sini ada sesar normal. Sesar normal itu selalu ditandai dengan garis, teman-teman. Dan di bagian hanging wall-nya, nah ini yang perlu teman-teman catat. Di bagian hanging wall-nya, dia akan digambarkan dengan garis seperti ini, ataupun ada garis dengan titik-titik di ujungnya. Ya, dan pastikan teman-teman ini menuliskan U sama D. Artinya U itu adalah bagian yang di atas dan D itu bagian yang di bawah. Kalau misalkan bicara konteks sesar normal, berarti bagian D-nya itu adalah hanging wall dan bagian U-nya adalah footwall-nya. Nah, Pak, garis ini tuh garis apa? Garis ini adalah bidang sesar yang teman-teman ketahui. Bisa diukur di lapangan, terus teman-teman nanti menuliskan itu. Misalkan bidang sesarnya 60, strike-nya 60, dip-nya 60 juga begitu ya. Digambarkan ya mungkin seperti ini ya. Seperti garis yang ini, 60 seperti ini gitu ya. Dan dip-nya 60, berarti kan dia miringnya ke bagian sini. Bisa digambarkan begini ya, pakai garis-garis begitu. Nah, di sini ada bagian up-nya, ini bagian down-nya. Gitu ya, karena ini bagian yang bagian bawahnya ini hanging wall, ini adalah bagian footwall-nya gitu. Itu untuk sesar normal. Nah, bagaimana untuk sesar naik? Ya sama aja, kita punya bidang sesar, punya hanging wall dan punya footwall-nya. Nah, gerigi, tapi yang kalau misalkan tadi disimbolkan dengan garis, nah sekarang sesar naik itu disimbolkan dengan segitiga atau gerigi, bisa kita katakan seperti itu, triangles of the hanging wall block. Nah, segitiga ini ditempatkan pada hanging wall, begitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah bagian hanging wall-nya dan yang ini adalah bagian dari footwall-nya, begitu ya.
Nah, singkat cerita bagian ini lebih, ya bagian yang di pointer saya itu lebih naik daripada di bagian yang sini sekarang gitu ya. Nah, itu perlu dicatat juga. Sedangkan kalau sesar mendatar, dia hanya cukup dengan garis. Kan sesar mendatar itu tidak dipnya hampir 90 ya. Mungkin 80 sampai 90 kalau teman-teman masih ingat klasifikasinya. Nah, itu akan ditunjukkan dengan garis bidang sesarnya dan juga arah pergerakannya. Kalau dekstral ya berarti yang bagian kanan yang mengarah, yang mendekat begitu ya. Yang kalau misalkan dekstral yang menganan, kalau sinisal yang mengiri begitu. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, pertanyaannya sebenarnya gini, bagaimana Pak kalau sesarnya oblik begitu? Nah, ini sebenarnya masih banyak perbedaan ketika kita berbicara sesar oblik, tapi teman-teman bisa mengatakan begini. Misalkan obliknya apa? Dekstral normal ya, dekstral normal. Maka teman-teman tinggal gambarkan, misalkan kayak gini, yang apa namanya normalnya dia yang daunnya di bagian sini ya, berarti kan ini tinggal tulis D, di sini tinggal tulis U begitu ya. Pun juga kalau misalkan dekstral naik, misalkan dekstral naik Pak, bukan dekstral normal misalkan ya, berarti kan kalau kayak gitu kita lihat aja hingewalnya di bagian mana begitu ya. Nah, biasanya juga disimbolkan dengan U dan D, atau ada juga misalkan hingewalnya bagian bawah ya, dia begini, dikasih gerigi juga gitu. Nah, begitu. Jadi apa namanya, dikombin antara dua simbol begitu. Cuman tetap sih biasanya kita menggambarkan struktur yang paling dominannya apa begitu ya. Apakah strike slip, apakah deep slip gitu. Nah, bagaimana cara tahu dominannya? Sebenarnya kita menggunakan klasifikasi Richcard nantinya yang teman-teman sudah pelajari harusnya di kelas pembelajar, di kelas perkuliahan dengan dosen. Baik, selanjutnya kita lihat ada lagi megascopic fold. Artiannya lipatan itu harus digambarkan di peta, menunjukkan arah kemiringan sayap dan arah penujaman, dan digambarkan dengan ini simbolnya teman-teman. Ini anti-clean, ini syncline begitu. Dari sini ada arah penujamannya. Nah, ketika misalkan sesar lipatannya, misalkan teman-teman punya strike dip seperti ini gitu ya, punya strike dip seperti ini, teman-teman nggak tahu ada penujaman atau tidak, tapi yang jelas dengan ada bidang perlapisan yang arahnya berlawanan seperti ini, dengan catatan litologinya sama, maka di sini kita bisa tarik anti-clean begitu kan ya. Pasti di sini di tengah-tengahnya ada anti-clean begitu. Bukan di tengah-tengah, di antara stasiun X misalkan ya dengan stasiun Y, ini pasti akan ada anti-clean. Karena dia memiliki dip yang berlawanan begitu. Nah, ketika misalkan teman-teman ada tugas dan ada seperti ini, teman-teman wajib untuk menarik anti-clean. Malah akan salah ketika teman-teman tidak menarik apa-apa dalam hal itu gitu. Pun juga ketika teman-teman menemukan dipnya itu saling bertabrakan begitu, bukan saling menjauh tapi saling mendekat. Nah, di sini kita juga bisa gambar garis, dan di sini ada gambar syncline. Nah, biasanya ketika lipatannya kita sudah ketahui menujam, baik ditemukan di lapangan langsung ataupun kita diolah dengan data stereografi, maka kita akan menggambarkan penujaman itu, arah penujaman itu dengan gambar panah. Misalkan arah penujaman ke bagian bawah di sini ya. Jadi dia akan ada panahnya seperti itu. Nah, itu untuk gambar sesar dan lipatan ya, antiform, synform, anticline, dan syncline semuanya tetap harus dicatat, dituliskan. Baik, nah setelah teman-teman, oh ya ini satu lagi, yang ini adalah penggambaran simbol tetapi khusus di penampang teman-teman. Saya akan tuliskan dulu di sini saja dan teman-teman akan terima materi gambarnya di sini. Nanti kita akan bahas di sesi lain di penampang. Oke, di sini ada latihan soal, entah teman-teman mengerjakan dengan asisten atau teman-teman ditugaskan ini. Tapi ini salah satu contoh singkapan saya ambil dari Delocos et al. Tahun 2017 di jurnalnya. Mungkin nanti teman-teman akan diarahkan untuk menggambarkan struktur, dan kita mungkin bisa lihat ya di sini, misalkan salah satunya contoh ada sesar gitu. Sesar apakah ini? Nah, silakan teman-teman tentukan gitu ya, sesar normal kah, sesar naik kah, dan teman-teman nanti gambarkan fitur-fitur yang teman-teman temui di singkapan ini. Ini cukup bagus untuk latihan. Oke, baik. Saya akhiri dulu video pembelajaran yang bagian pertama. Kita lanjut lagi di pengenalan lintasan pada video pembelajaran selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.